detik-detik ataupun saat Andi melihat ataupun bertemu dengan Dini, rekaman itu tidak ada. Halo guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Kita langsung aja ke videonya. Jadi guys, di horror list kali ini, Alfi ada satu cerita dari salah satu teman Alfi yang bernama Andi. Andi ini adalah seorang content creator di salah satu perusahaan retail yang ada di Jawa Barat. Jadi pengalaman horor ini Andi alami ketika awal-awal pandemi lalu atau sekitar tahun 2020-2021, di mana pada saat itu pemerintah sudah membolehkan setiap perusahaan untuk memanggil karyawannya lagi untuk bekerja di kantor atau WFO. Dan kejadian ini Andi alami pas awal-awal banget dia masuk kerja ataupun pergi ke kantor. Setelah sekian lama dia bekerja dari rumah. Pagi itu sekitar jam 7 pagi Andi ini datang lebih awal. Jadi masih pagi banget dan kondisi kantor juga masih sepi. Sebelum dia masuk ke kantor, sesuai arahan dari perusahaan, setiap karyawan yang masuk ke kantor dia harus absen dulu kemudian mencuci tangan ke wastafel. Maka beranjaklah si Andi ini untuk fingerprint lalu menuju ke wastafel. Namun sebelum dia menuju ke wastafel, dia melewati satu ruangan yang dimana itu adalah ruangan admin. Dan pada saat itu dia melihat pintu ruangan admin itu terbuka. Namun karena buru-buru ingin mencuci tangan, dia lanjutlah untuk mencuci tangan terlebih dahulu seperti biasa. Setelah Andi ini selesai mencuci tangan, maka berbaliklah badan ia menuju ke ruangannya. Tapi sebelum dia menuju ke ruangannya, dia ngerasa kepo. Kenapa pintu ruangan admin sepagi ini udah kebuka aja? Padahal biasanya ruangan admin ini rame ketika jam 9 pagian kayak gitu, ketika teman-teman adminnya itu datang. Tapi mengapa ini pagi-pagi sekitar jam 7-an pintunya udah kebuka? Karena penasaran, maka mendekatlah Andi menuju ke ruangan admin tersebut. Saat dia menengok ke dalam ruangan admin itu, ternyata di dalamnya itu Andi melihat temannya yang bernama Dini. Dini ini kondisinya sedang duduk di mejanya, kemudian melihat ke layar komputer. Tetapi anehnya pada saat itu, ekspresi wajah Dini itu sangat datar banget. Kemudian Andi juga memperhatikan mata Dini ini sembab dan juga kemerahan. Pada saat itu kayak Andi gak berpikir yang negatif, mungkin pada saat itu Dini ini masih kepikiran kejadian yang kemarin. Dimana kemarin itu Dini ini lagi berantem sama pacarnya. Oh mungkin pada saat itu Andi mikirnya semalaman mungkin Dini ini lagi nangis aja gitu karena masalahnya yang kemarin. Karena melihat kondisi Dini yang seperti itu, maka muncullah keisengan dari Andi ini ingin ngebecandain si Dini ini. Dengan gimmick yang ala-ala kayak gitu, dia coba untuk menggoda Dini. Dia berekspresi seperti orang yang ingin melakukan cilukba gitu ke Dini. Tetapi saat dia melakukan cilukba, ternyata Dini ini nggak ngerespon sama sekali. Dia masih tetap menghadap ke depan, menghadap layar monitor, tanpa ekspresi, masih dengan mata sembabnya dan juga mata kemerahannya. Dia tidak menghiraukan bercandaan dari Andi ini. Merasa kalau dia ini diabaikan, Andi nggak diambil pusing, ya udah dia langsung aja menuju ke kantornya dan melanjutkan kerja seperti biasa pada pagi hari itu. Gak kerasa waktu udah menunjukkan jam makan siang. Nah pada saat jam makan siang itu biasanya Andi ini pergilah ke ruangan admin untuk ngobrol sama teman-teman adminnya. Saat dia udah ada di dalam ruangan admin itu, seperti biasa dia ngobrol lah. Tapi dia baru ngeh ternyata Dini, salah satu temannya itu udah gak ada di ruangan itu. Karena penasaran, dia pun nanyalah ke leader admin yang ada di sana yang bernama Hana. Teteh, ini Dini kemana kok gak ada? Perasaan tadi ada di sini. Oh Dini, hari ini dia gak masuk di sakit. Gak nge dengan jawaban dari Hana, Andi pun kembali bertanya, oh pulang ya teh ya karena sakit. Ih udah dibilangin di, kalau si Dini ini gak masuk karena sakit. Masih gak ngudeng juga dengan jawaban dari Hana. Kayak ya udahlah, si Andi ini nggak ambil pusing karena waktu istirahat juga udah habis. Dia mutusin buat balik lagi ke ruangannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk jam pulang. Nah, pada saat jam pulang itu nggak sengaja Andi ini ketemu lagi sama Hana. Dan dia kekeh masih penasaran dengan Dini. Dia nanya lagi ke Hana, teh, Dini tadi pulangnya jam berapa teh?
Ini Andi ya, udah dibilangin dari tadi, dari pagi, si Dini ini nggak masuk kerja, dia lagi sakit, Di. Hah? Yang bener, Teh. Tadi pagi aku ketemu loh sama Dini di ruangannya, dia lagi duduk di depan komputer, terus dia matanya sembab dan juga kayak merah kayak gitu, Teh. Yang serius kamu, Di? Orang dia dari pagi gak masuk-masuk kerja kok. Mendengar cerita Andi yang ketemu dengan Dini pagi hari tadi, sementara Dininya nggak masuk, membuat orang-orang yang ada di kantor itu menjadi geger. Karena penasaran, Andi, Hana, dan juga teman-temannya yang lain meminta kepada atasannya untuk melihat rekaman CCTV yang direkam tadi pagi. Dan pada saat itu, untungnya atasannya itu berada di kantor dan juga mengizinkan untuk Andi, Hana, dan juga teman-teman yang lain untuk melihat rekaman CCTV-nya. Menujulah mereka ke ruangan CCTV itu dan meminta operator CCTV itu untuk memutar kembali rekaman pada pagi hari tadi. Pokoknya pada saat itu Andi bilang kalau patokannya ketika Andi datang kemudian menuju wastafel dan dia melewati ruang admin. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata ketika dicek rekaman CCTV itu, detik-detik ataupun saat Andi melihat ataupun bertemu dengan Dini, rekaman itu tidak ada. Saat Andi cuci tangan menuju ke wastafel itu masih ada. Tetapi ketika dia berada di depan pintu ruangan admin, video CCTV berhenti sampai situ aja. Dan malahan yang lebih anehnya adalah rekaman CCTV itu langsung loncat ketika Andi menuju ke ruangannya. Jadi CCTV itu gak ngerekam ketika Andi berinteraksi atau bertemu dengan Dini yang sedang duduk di dalam ruangan admin. Udah dicoba sama operator CCTV-nya itu untuk mengulik ataupun mencari cara untuk mengembalikan rekaman yang hilang, tapi sampai saat ini rekaman itu gak bisa dikembalikan. Jadi setiap di play di detik sekian, saat itu langsung loncat aja ketika Andi masuk ke ruangannya. Jadi saat ketemu dengan Dini di ruangan admin itu gak ada videonya, hilang begitu aja pada hari itu juga. Melihat hal yang terjadi pada hari itu membuat Andi, Hana, dan juga teman-temannya yang lain itu merasa bergidik sendiri, merasa merinding sendiri melihat kejadian aneh yang terjadi pada pagi hari itu. Keesokan harinya, pada jam istirahat juga, Andi menuju ke ruangan admin untuk nyamperin si Dini, yang kebetulan pada hari itu Dini udah masuk kerja. Dan disitulah Andi dan juga teman-temannya mendekat ke Dini, terus cerita ke Dini, Din, kemarin aku ketemu sama kamu loh jam 7 pagi, pagi-pagi banget, kamu lagi duduk di ruangan admin, mata kamu sembab, kemudian juga kemerahan, tapi kamu gak nyapa, padahal kamu tuh kemarin gak masuk kerja loh. Teman-teman yang lain, Andi, Hana, dan juga teman-teman yang ada di sana menunggu jawaban dari Dini ini. Dan dengan santainya Dini cuma jawab kayak gini, itu mah udah biasa, orang-orang rumah aja juga kayak gitu, dia ketemu sama aku, padahal itu bukan aku. So guys, itulah cerita pengalaman horor dari Andi yang ngalamin kejadian horor di kantornya pasca WFH. Dan buat kamu yang punya pengalaman horor juga, kamu bisa kirim cerita kamu ke email di bawah ini. Dan nanti Alfi bakalan bikinin videonya buat kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!